kita ini pada jalur yang benar, bagaimana caranya? Pertama satu, perlu beli ilmunya. Pertama satu, kita perlu membangun tawakal kepada Allah. Tawakal itu pasrah sepenuhnya kepada Allah. Titip urip pujare Gusti Allah. Saya hanya berusaha, berhasil dan tidak berhasil terserah Allah. Kita tidak pernah menawar apapun, yang penting terserah Allah saja mana yang terbaik. Ini hampir semua orang merasa keberatan. Kita kan wajib berusaha, kita kan harus makaya macam-macam. Beli paham sih makin berat sekali untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Terserah Allah mana yang terbaik. Tugas saya hanya bekerja, nanam padi saya tanam, dimakan kelawar ya saya mah tanam lagi. Baru tanam kena apa? Keong emas, gagal lagi, tanam lagi. Yang penting saya menanam padi. Hasil tidak hasil Allah yang menentukan. Selesai, pasrah, bagaimana yang baiknya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat sekali. Jarang orang yang nurut, saya bilang nih, jarang. Apa sebabnya? Keberatan. Ada penyangkalan dalam dirinya bahwa saya harus berhasil, saya harus sarjana, saya harus punya mobil, saya harus. Apa yang terjadi? Semakin nambah stres, nambah stres. Apa jebu sakit embuj stres. Semua siapa embuj jarak kismas. Bakal beli bisa ya kudu di koperasi. Ya wis. Nih, sebetulnya yang menjadi keberatan manusia tidak mau tawakal kepada Allah adalah adanya penyangkalan dalam dirinya. Ya, karena dia belum paham semuanya. Tetapi yang aneh begini. Suatu ketika bupati manggil camat yang dekat dengan bupati sebagai camat yang sangat dekat. Dipanggil, Pak Camat, ini nanti bulan depan ada tour of duty, ada mutasi, akan diputer supaya jangan bercokol di situ, akan diputer gitu. Nah sekarang kamu Camat Jatibarang sudah dapat 3 tahun, mau saya pindahkan, sok kamu milih mau di mana, kata bupatinya. Apa perlu di Indramayu, apa di Kertasmaya, apa di Lobener, sok milih. Pujare Bapak mawon, terserah Bapak Bupati, saya siap ditempatkan di mana saja. Bayangkan seorang camat mengatakan terserah Bapak Bupati, saya siap ditempatkan di mana saja. Yang menjadi aneh, kenapa kepada sesama manusia orang sanggup mengatakan terserah Bapak saja, saya siap ditempatkan di mana saja. Tetapi kita mengajak berpasrah kepada Allah, semuanya keberatan dan menolak semuanya. Manusia kayak goblok tapi pinter. Sampai manusia duduk, jadi sampean. Ya kenapa? Ya itu aneh kan, aneh bin ajaib. Kepada orang bisa pasrah, nyong demenan baik, nak sendal ta, dia demenannya kini kalian supermarket boleh, kinta. Pujara kakang baik, aduh pujara kakang baik. Begitu indahnya kita seorang suami ketika istri mengatakan pujara kang kaji baik. Ya Allah, bukan main. Ya kenapa kita tidak bermesra dengan Allah seperti itu?
Allah yang begitu cintanya kepada kita, kok kita tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes paham? Engkau ditakon ke, kan kiri jampir akhirnya, asma kebengen. Nomor lorone, nomor duanya yaitu yakin. Perlunya ada keyakinan yang kuat dalam diri kita. Keyakinan itu berdasarkan keilmuan, kecerdasan, rasionalisasi sehingga kita percaya kepada Allah. Kita saja kepada orang kalau kita nggak yakin ilmunya, nggak yakin akhlaknya, percaya nggak? Yang kedua, ada orang pinjam uang, kita nggak tahu kejujurannya, dikasih nggak? Nah, sebabnya kita kasih karena kita sudah yakin ini teman kita sudah sekian puluh tahun orangnya jujur, baru kita kasih. Nah, kita percayakan tawakal pada Allah pun harus ada satu keyakinan dalam diri kita tentang Allah, bahwa Allah itu innallaha ala kulli syai'in, Allah itu apa saja bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan itu adalah sang pencipta, semuanya ciptaan Allah, dan Allah berbuat apa saja bisa. Kita katakan pada Allah, innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya tu'til mulka liman tasya wa tarji'ul mulka mimman tasya tahdi man tasya wa tudillu man tasya wallahu fa'alu lima yurid. Allah berbuat apapun, Allah maha kuasa, tidak ada yang sulit, Allah serba bisa, Allah maha kuasa. Nah, itulah makanya kepercayaan kita kepada Allah sejauh mana, maka harus kita bangun keyakinan dalam diri kita ini seyakin-yakinnya. Ada orang datang minta bantuan kepada saya kasih amalan. Apa bilangnya? Nggih sun, nggih tak jajal, dijajal kalesan. Masa bisa lo dijajal? Banter pohon macaya rozak 308 ngatus sembayang dijajal. Orang sana bisa lo jago, terus itu dijajal dingin ke kalesan. Ya itu, nggak usah dijajal. Ibu-ibu sekalian, oleh karena saya ini orang yang sangat rasional, makanya sampai sekarang saya masih menunggu dan berharap mendapatkan kemukjizatan. Dengarkan baik-baik. Karena saya sangat rasional, maka saya sampai sekarang masih menantikan kemukjizatan. Yang orang bilang mustahil, saya katakan tidak. Karena Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saya juga dalam rangka belajar ingin yakin. Nah, cerita pertapaan Mas Sepeng tadi itu. Waktu dulu saya masih sendirian. Yang pertama dengan ikut saya itu Pak Kiai Yunus. Yang pertama kali. Santri pertama Pak Kiai Yunus. Mas Sepeng masih investigasi. Nyuruh teman-temannya nyelidiki saya. Yang bener beli jebu ya. Baru kita ya. Iya kan? Gitu. Iya, ya, saya ceritakan sekarang. Iya, pangapunten ya. Ya. Silakan, saya suka diinvestigasi supaya Anda tahu dan jangan ada keraguan. Ada geranda guruduk tapi beli yakin. Lebih enak begitu dong. Iya kan? Makanya Mas Sepeng sampai detik terakhir tanpa reserve. Iya. Pokoknya bakal jerbu ya kan siap. Karena sudah teruji, tapi sing rada kurutuk asal melu mungkin ke desira ke. Nah, itulah makanya saya menunggu kemukjizatan. Di Al-Qur'an dikatakan ada seorang perempuan namanya Siti Maryam. Tidak usaha, tidak dagang, tidak nyawa, di dalam kamar hanya berzikir dan berzikir. Nabi Zakaria ketika masuk ternyata di dalamnya terlalu banyak rizki berlimpah ruah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha
rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dari mana ini Maryam? Kiriman dari Allah. Perempuan juga bisa sakti, Bu. Iya. Mau kadang-kadang lanang pelit, bahkan orang perempuan itu hebat diumpetakan, boleh kadang-kadang kena. Jujur laki-laki. Perempuan hebat tampilkan, jangan kau sembunyikan. Ayah. Ini kan juga akeh robil adawiyah ke. Rungu. Iya. Nah, ternyata tidak kemana-mana makanan dikirim oleh Allah. Allah menjamin semua makhluknya pasti dikasih makan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pertama kali saya di Indonesia ini, waktu di luar mah saya di hutan Kasab, di perbatasan dengan Turki, di hutan Ain Draham, di perbatasan dengan Aljazair, ya muter-muter dah. Nah, di Indonesia ini pertama kali di hutan Subang Soklat, di pertemuan sungai Cilamatan dan Cilelei waktu itu. Yang mengantar saya namanya Pak Kurdi, kepala personalia Kemenag di Indramayu. Dia antar saya ke sana. Sampai di pinggir hutan, saya katakan beras bawa pulang lagi, ini uang ambil lagi. Saya hanya bawa pancing. Nanti makannya gimana? Saya ingin membuktikan Allah ngasih makan saya. Duitnya nggak usah. Alhamdulillah bukan hanya bisa makan tapi bisa ngasih makan banyak orang. Ngandel beli. Iya, itu dibuktikan. Jadi jangan katanya sok buktikan. Ya dong. Ngandel bikin gitu. Nah, kalau kita sendiri sudah meyakini Allah sekuat itu, maka tidak mungkin akan muncul keraguan, kebimbangan, sakwa sangka, ragu-ragu, ketakutan, kecemasan, hilang semuanya.